Gugatan Bapaslon Independen Pilkada Bojonegoro dikabulkan Bawaslu. Truk jatuh dari ketinggian 50 meter di tambang Batu Kapur, Tuban, sopir tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa CTV Bojonegoro. Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Sarayah Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Badan Pengawas Pemilu Bojonegoro menggelar sidang terbuka penyelesaian sengketa proses pemilu Kepala Daerah Bojonegoro yang diajukan tim Bapaslon Pilkada Jalur Independen Nurul Azizah dan Nafik Sahal. Hasilnya Bawaslu mengabulkan permohonan penggugat dan meminta kepada KPU untuk membuka kembali sistem silon kada selama 3 kali 24 jam. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bojonegoro pada Rabu 22 Mei 2024 mengabulkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dalam Pilkada 2024 atas nama bakal pasangan calon Bapaslon perseorangan independen Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dalam Pilkada 2024 Nurul Azizah dan Nafik Sahal yang sebelumnya telah menyampaikan gugatan. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Handoko Sosro Hadiwijoyo usai membacakan salinan putusan tersebut kepada awak media menyampaikan bahwa permohonan pemohon bakal pasangan calon Bapaslon perseorangan atau independen Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dan Nafik Sahal dikabulkan. Sementara itu, pihak termohon dalam hal ini KPU Bojonegoro mengakui adanya kendala dalam sistem silon yang betul-betul terjadi. Ketua Bawaslu menambahkan bahwa alat bukti yang diserahkan juga telah cukup. Ia juga menyampaikan bahwa sesuai keterangan dari KPU Bojonegoro telah mengakui adanya error pada aplikasi silon KPU. Artinya kita memerintahkan kepada KPU untuk mengfasilitasi. Akhirnya seperti itu, karena itu hasil kesepakatan. Nah, alat bukti itu maksudnya untuk memperkuat menerima itu sudah cukup atau gimana pertimbangan dari Bawaslu? Makanya kami registrasi. Berarti membenarkan bahwa ada error di silon gimana, Ya, Mas? yang membenarkan error aplikasi itu kan jawaban KPU. Pas kemarin waktu sidang tertutup. Berarti errornya aplikasi itu jadi alasan dasar ya terkait hasil gugatan ini? Dasar ya, karena itu dibenarkan oleh KPK dan memang ada kendala. Sementara itu, Komisioner KPU Bojonegoro Divisi Teknis Penyelenggaraan Fatma Lestari menyampaikan bahwa setelah adanya keputusan ini, pihaknya akan segera berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI. Fatma menambahkan terkait pembukaan kembali aplikasi silon KPU, pihaknya masih menunggu petunjuk dari KPU Provinsi dan KPU RI. Terlebih lagi yang bisa membuka aplikasi silon adalah KPU RI. Jadi tadi kan sudah disampaikan bahwa ada kalimat untuk memfasilitasi itu. Jadi kita harus segera komunikasi juga dengan KPU Provinsi. Ya nanti kita lihat dulu dari KPU Provinsi bagaimana. Karena yang bisa membuka nanti adalah KPU RI. Untuk waktunya gimana nih untuk tahapan sendiri? Dalam waktu yang kita tadi simak bersama itu adalah 3 kali 24 jam sejak dibukanya silon. Ya, untuk waktu koordinasi sendiri Bu, gimana? Koordinasi dengan batas mungkin tahapan itu harus dilalui kapan untuk ini? Ya, kalau nanti sudah aplikasi ini dibuka atau bagaimana keputusan dari atasan kami akan segera menindaklanjuti. Diketahui dalam gugatan tersebut pihak pemohon menyampaikan bahwa terdapat kendala pada input dan upload aplikasi silon di mana aplikasi tersebut sering error dan loadingnya lama. Untuk itu pemohon meminta kepada KPU untuk kembali membuka aplikasi silon untuk 3 kali 24 jam. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro.
Sementara itu, ratusan warga di Kabupaten Bojonegoro rela berdesakan di kantor Bawaslu Kabupaten setempat untuk mendaftar sebagai calon pengawas kelurahan atau desa atau PKD. Banyaknya pelamar yang datang membuat petugas Bawaslu kewalahan. Ratusan warga mengantri untuk memberikan berkas pendaftaran calon pengawas kelurahan desa atau PKD di kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Selasa siang. Bahkan membludaknya pendaftar membuat antrian mengular. Sejumlah warga rela mengantri berjam-jam saat menyetor berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi. Komisioner Bawaslu Bojonegoro Weni Adrianti mengatakan jumlah pelamar mencapai 844. Rinciannya sebanyak 511 laki-laki dan 333 perempuan. Sedangkan kebutuhan petugas PKD 430 orang yang akan ditugaskan di 430 desa, kelurahan atau di setiap desa terdapat satu petugas PKD. Jumlah pendaftar pengawas kelurahan desa ini diperkirakan akan bertambah, sebab pendaftaran akan diperpanjang untuk memenuhi jumlah pendaftar yang masih belum memenuhi kebutuhan. Oke, per kemarin ya pendaftaran terakhir PKD yang direkrutnya di Kabupaten Bojonegoro itu jumlah totalnya semuanya ada 844, terdiri dari 511 pendaftar laki-laki dan perempuan sejumlah 333. Kebutuhannya berapa Mbak? Kalau kebutuhannya sesuai juknis itu 2 kali kebutuhan jumlah desa. Jadi kita masih ada perpanjangan di beberapa kecamatan, di beberapa desa di kecamatan. Untuk hari ini nanti kita ada pengumuman terkait itu. Dan perpanjangannya dijadwalkan 2 hari, tanggal 22 sampai dengan 24. Nah, kalau tahapan selanjutnya? Untuk tahapan selanjutnya kalau PKD kita tunggu sampai dengan jadwal perpanjangan selesai. Kemudian di tanggal berikut 27-28 dilaksanakan wawancara sesuai juknis. Yang melakukan wawancara itu teman-teman PKD. Ya, kalau perekrutan itu kita ambil alih karena memang Panwascam belum terbentuk. Jadi boleh diambil alih oleh kabupaten untuk perekrutannya. Setelah menerima berkas pendaftaran, selanjutnya Bawaslu akan melakukan pemeriksaan administrasi sebelum melakukan tes wawancara pada 27 Mei 2024 mendatang. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, pemirsa, tanaman tembakau menjadi komoditas andalan bagi petani di Ngawi saat musim kemarau. Pada tahun 2024 ini, Pemkab Ngawi mentargetkan luas lahan tanam tembakau mencapai 2.000 hektar. Komoditas tanaman tembakau membawa keuntungan sendiri bagi petani saat memasuki musim kemarau. Karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, sehingga Pemkab Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP mentargetkan peningkatan luasan tanaman tembakau dari sebelumnya 1.400 hektar menjadi 2.000 hektar. Kabid Perkebunan dan Hortikultura DKPP Ngawi, Hendro Budi Suryawan menjelaskan peningkatan luas tanam tembakau didukung dengan cuaca atau musim kemarau yang cukup tahun ini. Selain itu, banyak petani yang tertarik menanam tembakau karena nilai ekonominya cukup tinggi, yakni mencapai Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram pada tahun 2023 kemarin. Menurutnya saat ini sejumlah petani yang berada di wilayah perbukitan seperti Kecamatan Ngerambe dan Kendal juga telah memulai masa tanam tembakau. Sementara untuk petani di daerah dataran rendah menunggu pasca panen pada musim tanam kedua ini. Hendro memperkirakan musim tanam tembakau terjadi pada akhir bulan Juni depan hingga awal Juli. Sejumlah bantuan juga diberikan melalui kelompok tani tembakau mulai dari bibit sebanyak 2,5 juta batang dan obat pestisida serta pupuk. Potensi lahan tembakau di Kabupaten Ngawi di tahun 2024 ini perkiraan dari tahun kemarin luas lahan kita 1.400, kemungkinan karena cuaca dan iklim kita mendukung untuk tanam tembakau dan semangat petani tembakau untuk menanam tembakau, harapan kami bisa mencapai 2.000 hektar di tahun ini, sehingga bisa menjadi ikon kembali tembakau Karangjati seperti tahun-tahun yang lalu. Kemudian masa tanam diperkirakan kita
ada di akhir Juni dan di awal Juli. Itu karena apa, Pak? Karena cuaca kita ini sekarang kan berubah, awal tanam padi juga berubah sehingga molor di MP2 ya ini, sehingga kita tanam tembakau setelah akhir masa panen padi di MP2. Sejauh ini pasar tembakau Ngawi cukup bagus. Melalui Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Ngawi telah bekerja sama dengan sejumlah produsen atau pabrik rokok baik lokal maupun regional, bahkan beberapa di wilayah Jawa Tengah. Selama tahun 2023 kemarin, potensi panen tembakau Ngawi mencapai 2.500 hingga 3.000 ton. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Berburu hewan kurban berkualitas, datangi langsung peternak sapi rumahan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Begawan. Wes lah Mas, awak dhewe iki ora mungkin iso ngrubah keadaan. Wis to, Dik, iso. Tapi Mas, Ojo tapi nah, Dik. tanganem ki bar dembe apa Mas? Mas ampune kok bodhek. Anu, Dik, aku lomong bersih-bersih kandang lah, ora icik to, Dik. Kayak pengo. Wis to, Dik. Dhewe iso ngrubah keadaan. Terus piye carane? Ya carane aja golput, Dik. Iling, sediluk maneh Pilkada Bojonegoro. Iki lho. Iki tahap-tahapane. Ojo lali, tanggal 17 November 2024 teko nang TPS coblos pilihan. Suarane awak dhewe iki iso nentukno masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Piye? Ojo lali lho, Dek. Terserah Mas. Loh, masalah pilkada ojo terserah. Ojo lali nyoblos ya, Cah. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Begawan. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan hewan kurban berkualitas. Takmir masjid di Kabupaten Tuban lebih memilih berburu sapi kurban langsung ke kandang peternak rumahan. Perburuan langsung ke kandang itu dilakukan untuk mendapatkan sapi kurban sehat dan berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Perayaan Idul Adha masih sekitar 1 bulan lagi, namun perburuan hewan kurban sudah mulai dilakukan lebih awal oleh sejumlah umat muslim. Salah satunya seperti yang dilakukan pengurus takmir Masjid Darul Mutakin, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Rabu. Tak hanya dilakukan di pasar sapi maupun pasar kambing, perburuan hewan kurban juga banyak dilakukan langsung ke kandang petani. Panitia perayaan Idul Adha ini rela masuk ke pelosok-pelosok kampung untuk berburu hewan kurban berkualitas. Perburuan langsung ke kandang petani atau peternak rumahan ini dilakukan untuk mendapatkan sapi sehat dengan harga terjangkau. Takmir Masjid Darul Mutakin, Rusmi Haryoko mengatakan, selain lebih murah, keuntungan membeli sapi kurban ke petani adalah mendapatkan fasilitas rawat dan inap. Jadi pembeli tidak perlu membawa pulang lalu merawatnya sendiri. Selain itu, sesuai perjanjian, pemilik ternak bersedia merawat dan mengantar sapi hingga pada hari pelaksanaan kurban. Harga satu ekor sapi jenis pegon dipatok dengan harga Rp23.500.000 per ekor. Pak, ini cari sapi buat apa, Pak? Idul Kurban warga RW 07, Kelurahan Karang. Untuk masjid gitu, Pak? Untuk Masjid Darul Mutakin. Pak, ini tadi dapat sapi jenis apa, Pak? Pegon. Pegon. Harga berapa, Pak? Rp23.500 per ekor
Kita beli 2 ekor, 47 juta. Ini untuk korban di masjid itu? Korban di Masjid Darul Mutakin, Karangindah Timur. Pak, kok cari sapi di peternak rumahan kenapa Pak? Mungkin lebih miring dari harga di pasar, mungkin lebih nyaman di perumahan atau petani. Dari segi kualitas? Insya Allah bagus. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Tiap tahun cari gini Pak? Rutinan insya Allah tiap tahun untuk Idul Kurban. Salah satu peternak sapi rumahan Warsono mengungkapkan untuk menjaga kesehatan sapi juga rutin diberikan jamu racikan tradisional berupa campuran kunyit, temu ireng, jahe, gula merah, dan asam jawa. Sementara makanan berupa rumput hijau dan bekatul yang dicari sendiri dari lingkungan sekitar. Pak, ini untuk menjaga kesehatannya gimana Pak sapinya? Tiap 3 minggu sekali saya kasih jamu, saya buatkan sendiri, ada kunyit, temulawak, temu ireng, jahe, gula merah sama asam jawa. Untuk makannya Pak? Makannya biasa ya hijauan, terus tanpa dikasih macam-macam, cuma hijauan itu aja. Ya dikasih dedak lah kali itu, dedak katul. Ini dirawat sendiri Pak? Iya, saya rawat sendiri. Punya berapa sapi Pak? Ini punya 5, tapi punya 6, tapi yang 2 masih bakalan. Cadangan untuk mengisi kalau ini sudah dikeluarkan ya, sudah laku. Pak, memang jual beli untuk kurbanan atau gimana? Sudah 4 kurbanan ini, tiap kurban pasti saya siap untuk menyuplai bahan kurban. Para petani atau peternak rumahan juga lebih suka transaksi langsung di kandang. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk membawa sapi ke pasar hewan. Selain itu, uang muka dapat digunakan membeli sapi bibitan untuk menggantikan sapi yang terjual. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, jelang perayaan Hari Raya Idul Adha, ketersediaan hewan kurban di Bojonegoro dipastikan mencukupi. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro mencatat ketersediaan hewan kurban seperti sapi, kambing, hingga domba lebih dari cukup. Menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha, stok hewan kurban di Kabupaten Bojonegoro dipastikan aman. Hal tersebut berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten setempat yang mencatat ketersediaan hewan kurban sapi sebanyak 21.526 ekor, kambing 18.140 ekor, dan domba 21.715 ekor. Jumlah tersebut lebih dari cukup untuk kebutuhan kurban, mengingat pada Idul Adha tahun lalu, pemotongan sapi kurban di Bojonegoro berkisar antara 3.200 ekor hingga 5.000 ekor. Kabid Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, DRH Lutfi Nur Rahman memastikan kebutuhan hewan kurban di wilayahnya lebih dari cukup. Untuk mempersiapkan agar pelaksanaan kurban di Bojonegoro berlangsung lancar, pihaknya akan menggelar pelatihan penyembelihan hewan kurban. Selain itu, petugas juga akan terus memantau proses pemotongan hewan maupun sesudah proses pemotongan hewan selesai. Hal ini dilakukan untuk memastikan daging hewan kurban layak untuk didistribusikan ataupun layak untuk dikonsumsi masyarakat. Alhamdulillah untuk stok hewan kurban di Kabupaten Bojonegoro untuk saat ini sudah tercukupi dengan jumlah datanya yaitu sapi 21.526, kemudian kambing 18.140 ekor, kemudian domba 21.715 ekor. Untuk kesiapan sendiri dok, ini kan pasti ada banyak masyarakat yang untuk membeli hewan kurban. Nanti apakah sudah ada koordinasi lebih lanjut untuk menjelang Idul Adha ini dari pemerintah? Ini kita persiapkan untuk tim pemeriksaan kesehatan hewan yang mana akan memeriksa hewan-hewan yang akan digunakan untuk kurban di lapak-lapak penjual hewan kurban di Kabupaten Bojonegoro. Nanti di tingkat kecamatan kita juga punya tim dari petugas dari peternakan di tingkat kecamatan. Disnakan Bojonegoro menghimbau agar hewan ternak yang akan dikurbankan diperiksa ketat sesuai standar kesehatan dan sesuai syarat ternak kurban. Selain itu, masyarakat yang ingin melakukan pembelian hewan kurban supaya dengan teliti mengecek kesehatan hewan kurban sebelum membeli.
Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, datangnya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi Pandai Besi di Kabupaten Tuban. Banyaknya umat muslim menyembelih hewan kurban membuat pesanan pisau blerek atau pisau sembelih mengalami peningkatan. Berkah datangnya Idul Adha dirasakan oleh bengkel Pandai Besi milik Kadis di Jalan Raya Kerek Montong, tepatnya di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban pada Selasa siang. Sejak sepekan terakhir, ia bersama 3 pekerjanya sibuk menyelesaikan pesanan yang terus berdatangan. Berbagai peralatan diproduksi sesuai pesanan mulai dari sabit, cangkul, bendau, pisau blerek maupun pisau sembelih. Namun jelang perayaan Hari Raya Kurban seperti sekarang ini, pisau blerek dan pisau sembelih sangat mendominasi pesanan. Pandai Besi tradisional milik Kadis memiliki banyak penggemar. Pasalnya produk yang dibuat berbahan dasar per, sehingga mampu menghasilkan pisau berkualitas dan tak diragukan lagi ketajamannya. Selain itu, harganya yang murah membuat masyarakat lebih memilih pisau atau sabit buatan Pandai Besi daripada produksi pabrikan. Kadis mengatakan jelang Idul Adha sudah ada sedikitnya 35 pesanan pisau blerek maupun pisau sembelih. Pesanan tersebut datang dari lokal Tuban dan sejumlah pelanggan dari luar kota. Pria 51 tahun ini mengklaim pisau buatan Pandai Besi miliknya dijamin kuat dan tajam karena terbuat dari bahan berkualitas dan ditempa secara manual. Sementara itu untuk harganya dipatok cukup murah, antara Rp15.000 sampai Rp150.000 per biji, bergantung pada jenis dan ukuran. Menjelang Idul Adha ini pesanan pisau seperti apa, Pak? Alhamdulillah sudah mulai masuk, Mas. Ya. Hingga saat ini yang masuk sudah berapa pesanan? Ya kurang lebih ada, kalau nggak 35 sudah 40 biji sudah masuk. Itu dari daerah mana saja, Pak? Jawa Tengah ada, terus Tuban, kebanyakan ya. Ini perorangan atau pesan untuk dijual lagi itu? Kelihatannya itu perorangan, Mas. Ya. Kalau untuk kisaran harganya dari berapa, Pak? Kalau harga itu variasi mulai dari 15 sampai sekarang 150. Itu tergantung apa, Pak? Tergantung barangnya ya. Jenisnya sama tebalnya, Pak? Iya, kalau bentuk sama tapi jenisnya ada yang kecil, ada yang besar. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya meningkat atau tidak? Alhamdulillah kelihatannya meningkat, Mas. Meningkat? Ya, ada peningkatan. Pak, yang banyak dipesan itu jenis apa saja? Kalau besaran itu kebanyakan pisau berek sama potong. Banyaknya pesanan yang masuk jelang Idul Adha membuat bengkel Pandai Besi milik Kadis kualan. Ia memprediksi kondisi seperti ini akan terus berlangsung hingga sehari menjelang pelaksanaan ibadah kurban. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Truk jatuh dari ketinggian 50 meter di tambang Batu Kapur, Tuban, sopir tewas. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Apa isinya? Lho. Bapak ki wis bolak-balik ngendari awakmu to. Aja cedak-cedak karo bocah cok iki. Dek iki ora padha karo awake dhewe, Nduk. Tapi Bapak, Opi wis kadung cinta kali Mas Arga. Cinta kok karo bocah sing gak jelas prejengane koyo ngene iki. Mas yo prejengane gak jelas kok ngene iki, tapi cah iki gemati lho Bapak kalih kula. Tanganem. Aja demak-demek nayang ku anakku. Repot nek musuh wong ora tau nom. Kenapa kowe gak iki? Tak kon milih jago calon jagoanku kowe gak gelem. Ona anu. Bapak, jenenge pilihan niku kan hak pribadi, mboten saged dipaksa. Leres niku, Pak. Apane sing leres?
Bapak, ikan wis meh Pilkada Bojonegoro. Sapa ngerti pilihane Bapak kalih Mas Saska mungkin padha. Oh iya ya, Nduk. Iki wis meh Pilkada Bojonegoro. Njur sok kapan kuwi? Tanggal 17 November 2024 Bapak. Iki lho tahap-tahapane. Iki lho. Ojo lali tanggal 17 November 2024 teko ning TPS coblos pilihan 6 karena pilihan 6 menentukan masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Sik, aku tahu krungu iki. Iki lah omonganku to. Ojo lali budal nyoblos ya, Cah. Ayo memilih Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebuah truk yang hendak mengangkut batu kapur terjatuh dari ketinggian 50 meter di tambang tradisional Perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban, Rabu siang. Akibat kecelakaan kerja ini, sopir truk yang diketahui belum mahir mengemudikan tersebut meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Hati-hati lur, nyambut gawe. Tambang batu kapur tradisional yang ada di Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, mendadak gempar pada Rabu siang. Pasalnya, sebuah truk yang hendak mengangkut batu kapur terjun bebas ke dalam lubang tambang sedalam 50 meter. Akibat kecelakaan ini, sopir truk bernama Naib, 30 tahun, warga Desa Gesikan, Kecamatan Gerabagan, Kabupaten Tuban, meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Korban yang mengalami luka parah dievakuasi warga menggunakan derek tradisional. Menurut saksi mata, kecelakaan kerja ini bermula saat korban hendak mengangkut batu kapur jenis kumbung di dekat lokasi kejadian. Sesampainya di tempat kejadian, korban yang belum mahir mengemudi berpapasan dengan truk lain di jalan sempit. Setelah truk lain lewat, korban diduga terlalu dalam menginjak gas sehingga truk yang dikemudikannya terjun ke dalam lahan bekas galian tambang sedalam 50 meter. Akibat kecelakaan ini, truk mengalami ringsek. Sementara itu, korban mengalami luka parah akibat benturan keras. Korban meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Pak, ini tadi ceritanya gimana Pak, kok bisa terjun ke jurang ini truknya ini? Ya, perkiraan ini ada di sana ada truk, itu langsung posisi ini kan posisi mundur truk, terus ada itu apa itu? Ya, tidak tahu antara rem sama gas itu kan sopirnya kan sopir belajaran itu. Salah nginjak? Ya, salah nginjak gas atau rem itu. Terus terjungkal masuk jurang ini? Ya. Ini kedalaman berapa ini Pak? Ya kurang lebih ya 50-an. 50-an. Ya. Terus kondisi supirnya gimana Pak? Supirnya enggak apa-apa, tapi yang meninggal itu kernetnya. Yang mengemudikan ini? Ya, yang mengemudikan. Waktu itu supirnya di mana Pak? Itu lihat-lihat lokasi, cari kumbung. Oh, digantikan kernetnya. Ya. Ini muatan apa tadi Pak? Ya tadi kosong. Kosong? Ya. Baru datang mau muat gitu ya? Ya mau muat. Pasca kejadian, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian. Polisi memintai keterangan kepada sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini. Selain itu, petugas juga memasang garis polisi di TKP. Namun Kapolsek Semanding AKP Lukman yang ada di lokasi kejadian enggan memberikan keterangan kepada awak media. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Seorang petani yang hilang tenggelam di Waduk Kedung Bendo, Kabupaten Ngawi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan oleh tim Basarnas setelah melakukan penyelaman hingga ke dasar waduk. Jenazah Harto Sugiro, 36 tahun, warga Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, yang hilang tenggelam di Waduk Kedung Bondo ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan oleh petugas Basarnas setelah melakukan penyelaman ke dasar waduk. Oleh petugas, jenazah langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Kepala Desa Gunung Sari Minto mengatakan, jenazah korban ditemukan sekitar 25 meter dari tepi waduk setelah petugas melakukan penyelaman hingga ke dasar waduk. Saat ditemukan, kondisi korban masih utuh dengan menggunakan pakaian lengkap.
dari penemuan itu dari bibir waduk itu sekitar 25 atau 30 meteran. Dari itu ditemukannya itu seperti apa, Pak? Bagaimana ditemukannya? Ditemukan dalam posisi di bawah di dasar waduk. Di dasar waduk itu dengan penyelaman itu. Jadi mencari lewat jalur penyelaman itu. Jadi tim penyelam dari tim SAR itu. Dari tim SAR Basarnas. Si korban sangat bagus, tidak ada luka, tidak ada lecet, baik-baik saja. Pakaian juga masih lengkap? Pakaian masih lengkap dan masih utuh. Diberitakan sebelumnya korban nekat berenang menyeberangi waduk untuk mengambil air minum di rumah. Hal tersebut dilakukan setelah anaknya yang ikut memanen jagung di ladang kehausan. Namun diduga karena kelelahan, korban akhirnya tenggelam. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Seorang pengendara motor tewas terlindas dam truk di jalur Poros Pantura Lamongan Babat pada Senin petang. Diduga korban menyalip dam truk dari arah kiri hingga menyerempet dan terjatuh dari atas motor yang dikendarainya. Kecelakaan maut terjadi di jalur Poros Pantura Lamongan Babat, tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan Kota, Kabupaten Lamongan pada Senin petang. Seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian setelah terlindas dam truk. Kecelakaan bermula saat korban Muslikul Amin, 60 tahun, warga Kelurahan Tlogo Anyar, Kecamatan Lamongan, menghindari motor dari arah barat ke timur. Sementara di depannya melaju dam truk yang dikemudikan oleh Rastin, 51 tahun, warga Karangrejo, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Sesampainya di lokasi kejadian, motor menyalip truk dari arah kiri. Selanjutnya, motor tersebut terserempet truk, sehingga oleng dan korban terjatuh. Naas, korban terlindas kendaraan berat tersebut dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Tadi itu gimana sih Pak kronologisnya? Nyalip toko kiwa Pak. Sama nyalip? Sepeda ya. Heeh. Toko kiwa nyalip toko kiwa. Terus? Bentus ini pengaman kiwa ini. Mari ngono. Yang tipe. Wong tipe. Lah, sampean kok sempat melaju lah apa? Boten melaju kula mandek. Nggih, mandek kula. Minggir, kula nggih medhit. Sama niki tekan ndi, Pak? Teko kulon. Padha-padha teko kulon iki. Nggih. Tapi kono nyalip teko kiwa. Sampeyan ngerti, Mas mari nabrak terus sampeyan mandek apa piye? Mandek, nggih. Mandek kapok grobak langsung mandek. Oleh petugas, korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Sementara dam truk bersama sopirnya diamankan oleh petugas ke pos Satlantas setempat. Zulkifli Zakaria, CTV Lamongan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.